Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Tolong bilang sama sebelahnya, pakai senyum boleh kali ya gitu ya. Oke, sekali lagi Shalom. Oke, Bapak Ibu Saudara selamat pagi. Hari ini senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Lama gak berjumpa, mungkin hampir kurang lebih 2,5 tahun gak ke tempat ini. Tapi akhirnya datang lagi buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara happy ketemu dengan saya? Agak kepaksa ya Bapak Ibu Saudara. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita ketemu Tuhan sama-sama. Hari ini aku judul khotbahnya tuh Back to Eden Bapak Ibu Saudara. Kenapa Back to Eden? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita baca, itu adalah sebuah peta perjalanan. Katakan sama-sama peta perjalanan. Peta yang menuntun kita untuk kembali kepada Eden yang Tuhan rancang sejak mulanya buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau itu? Belum semuanya kayaknya. Bapak Saudara mau ya? Sebuah tempat, situasi, kondisi, atmosfer Bapak Ibu Saudaraku. Di mana Tuhan memberkati kita dengan berlimpah. Kita bisa intim dengan Tuhan every day. Jalan bareng Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Itu indah banget Bapak Ibu Saudara. Itu settingan Tuhan sejak awal. Rencana Tuhan sejak awal tuh kayak gitu Bapak Ibu Saudaraku. Cuma karena manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan Taman Eden dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kehilangan Taman Eden bukan cuma bicara kehilangan semua berkat yang Tuhan bilang semua pohon boleh kamu makan. Itu bukan cuma itu. Tapi bicara soal kehilangan Taman Eden, bicara soal kehilangan keintiman dengan Tuhan. Karena waktu itu Adam jalan bareng Tuhan tiap hari Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ada istilah kata yang dipakai di Alkitab. Waktu Tuhan berjalan sore itu Bapak Ibu Saudaraku. Lalu Tuhan tanya sama Adam, Adam di manakah engkau? Bukan karena Tuhan gak tahu posisi Adam di mana, kita ngumpet kemana Tuhan juga tahu, benar kan? Waktu Tuhan tanya Adam di manakah engkau? Tuhan tahu Adam di mana. Tapi Tuhan bukan pengen tahu di mana posisi Adam tepatnya, tapi di mana posisi Adam seharusnya Bapak Ibu. Karena sore itu seharusnya Adam jalan sore bareng Tuhan. Mereka ngobrol momen itu. Tapi karena Tuhan tanya Adam di manakah engkau? Adam jawab, Hawa, tuh wanita yang kamu berikan kepadaku, dia yang udah suruh aku makan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi sebelum sampai ke sana Bapak Ibu Saudaraku, bulan ini kayaknya 2 minggu yang lalu di ibadah sore, aku cerita Bapak Ibu Saudaraku, aku sharing, aku bagikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan berkat awal buat manusia. Oke. Yuk sama-sama kita lihat yuk. Kejadian 2 ayat 8. Sama-sama kita baca 2, 3. Selanjutnya, tahan dulu sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi yuk kita baca 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman. Kata selanjutnya ini berarti kalimat lanjutan dari ayat sebelumnya, betul ya? Selanjutnya, setelah apa tuh Tuhan buat taman di Eden Bapak Ibu Saudara? Berarti kita mesti lihat Kejadian 2 ayat 7 Bapak Ibu Saudaraku. Saya minta maaf saya nggak masukkan ke slide. Harusnya saya input Bapak Ibu Saudaraku. Maafkan ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 6 dan ayat 7. Dari ayat 5 deh Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, ayat 5, belum ada semak di bumi. Waktu itu Tuhan bilang, setelah itu belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, pertama kali Bapak Ibu Saudaraku belum ada semak, belum ada tanda kehidupan, belum ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, lalu belum ada hujan yang turun dan belum ada manusia yang mengusahakan tanah itu Bapak Ibu Saudaraku. Nah, keempat hal ini belum ada ini dan itu sebuah masalah Bapak Ibu Saudaraku dalam kehidupan yang Tuhan udah ciptakan. Tuhan udah dahsyat ciptakan langit dan bumi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana Tuhan move over Bapak Ibu Saudaraku. Dia bergerak
melampaui semua kegelapan, semua bumi yang tidak berbentuk itu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan atasi semuanya, Tuhan bekerja di sana. Dahsyat banget Tuhan kerjain semua itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, masalah datang, belum ada ini dan itu. Kan kalau belum ada ini dan itu masalah ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau ibadah kalau sananya kok belum ada pemain musiknya, masalah nggak? Masalah Bapak Ibu Saudaraku. Udah datang tanggalnya, belum siap kita untuk bayaran, masalah Bapak Ibu Saudaraku. Belum itu masalah Bapak Ibu Saudaraku. Mau jalan, hujan belum berhenti, masalah Bapak Ibu Saudaraku. Nah, banyak hal belum itu jadi masalah. Waktu Tuhan bilang begini di Alkitab, belum ada ini dan itu masalah. Tapi aku bersyukur bahwa kalimatnya nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bilang begini lewat firman Tuhan. Ayat 6. Tetapi, apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi. Ada masalah sih. Mungkin tahun ini juga ada masalah. Mungkin masuk awal tahun kita belum ada ini dan itu Bapak Ibu Saudaraku. Harus lakukan ini dan itu, mau lakukan ini dan itu. Tapi belum ada ini dan itu. Masalah tuh Bapak Ibu Saudaraku. Tapi firman Tuhan bilang begini. Tetapi ada masalah sih. Tapi Bapak Ibu Saudaraku. Kata tapi itu artinya begini. Sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Ada masalah sih, tapi. Sakit sih, tapi. Enggak sanggup sih, tapi. Tapinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kalimat bilang begini. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Membasahi seluruh permukaan bumi itu. Oke, aku lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku. Enggak ada hujan. Gak ada tumbuhan, gak ada semak, gak ada orang yang usahakan. Tetapi ada kabut naik dari permukaan bumi Bapak Ibu Saudaraku. Naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan itu. Waktu ada masalah, Tuhan gak diam. Tuhan lakukan sesuatu. Apa tuh? Dia naikkan kabut Bapak Ibu Saudaraku. Dari dalam bumi ke atas permukaan bumi. Dari apa yang gak kelihatan tiba-tiba ada kabut. Sepanjang aku baca Alkitab aku gak pernah kasih perhatian sama kata kabut Bapak Ibu Saudara. Sampai di momen akhir tahun 2025 waktu aku baca lagi Bapak Ibu Saudara kitab Kejadian. Entah kenapa Roh Kudus minta aku kasih perhatian kepada kata kabut. Lalu aku mulai gali Bapak Ibu Saudaraku. Apa sih kabut yang dimaksud? Oh ternyata kata kabut yang ada Bapak Ibu Saudaraku itu bukan kabut waktu kita lagi ke puncak nih. Ini kalau kita ke puncak nih Bapak Ibu Saudaraku ini apalagi musim hujan begini. Dikit-dikit turun kabut betul kan? Nah ini bukan kabut yang seperti itu. Kenapa? Karena kabut yang di puncak itu turun dari atas ke bawah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kabut yang Alkitab tulis ini dari bawah ke atas. Oh berarti kabut ini bukan kabut seperti di puncak. Kabut ini bicara soal kabut embun mata air yang keluar dari bawah tanah ke atas permukaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita lagi tunggu. Ada gak sih orang bantu kita hari ini? Mungkin kita lagi tunggu. Ada gak sih berkat Tuhan turun hari ini? Kita mungkin lagi menantikan ini dan itu karena belum ada ini dan itu. Waktu kita lagi minta ini dan itu, menantikan ini dan itu. Ternyata seringkali cara Tuhan kerja beda jauh sama apa yang kita pikir Bapak Ibu Saudaraku. Dari apa yang gak ada, apa yang gak kelihatan Tuhan bisa buat jadi ada Bapak Ibu Saudaraku. Dulu waktu kecil aku sering belajar, oh air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, betul kan? Tapi entah gimana ceritanya dan aku gak perlu ngajarin Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bisa buat air bukan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi air muncul dari tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi. Dan itulah cara Tuhan kerja buat memberkati hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara bilang belum ada ini dan itu. Tuhan bilang gini, tenang. Tapi bilang sama sebelahnya, tapi ada masalah apa? Tapi kalau suami pulang kerja cerita masalah, istri dengerin sampai selesai. Setelah itu istri mesti bilang apa? Tapi Pak, istri mungkin bisa cerita dari A sampai Z. Karena istri biasanya kalau cerita muter Bapak Ibu Saudara ya. Dan lebih detail daripada suami. Kalau suami biasa garis-garis besar aja. Kalau istri cerita putar dia Saudara. Yang gak penting semua dia ceritain. Tapi gak apa-apa, suami mesti dengerin sampai selesai. Setelah selesai suami harus bilang apa? Tapi mah, itu dia.
Orang muda yang udah kerja kadang-kadang orang tua cerita, gak apa-apa, duduk dengar pasang telinga. At the end-nya jangan cuma iya aja, harus bangkitkan imannya dengan bilang apa? Tapi ada cara Tuhan kerja beda lebih daripada apa yang kita bisa pikir. Waktu dia kerja mungkin kita gak duga-duga. Dia bisa balikan semua hukum di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku hanya untuk memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya nggak? Tuhan punya cara yang ajaib buat berkati kita. Saya bilang ini Tuhan, kalau emang firman Tuhan ini benar saya pengen ngalamin dong. Tuhan bilang oke. Baru saya lihat Bapak Ibu Saudaraku Februari, Maret. Februari itu kan bulan puasa udah masuk kan? Maret lebaran kan? Februari, Maret, April. Itu 3 bulan yang buat bisnisku itu cukup berbahaya. Masuk bulan puasa, lebaran dan pasca lebaran di bisnis yang aku kerjakan itu cukup berbahaya Bapak Saudara. Itu sepi sekali, cooling down gitu Bapak Saudaraku. Udah beberapa tahun begini Bapak Saudaraku. Tapi waktu mau masuk akhir tahun ini Bapak Saudaraku, saya udah pikir nih. Project Januari, Februari awal ada bulan puasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya udah lihat schedule di project saya kosong Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kalau emang firman Tuhan ini benar, belum ada ini dan itu, firman Tuhan hidup, nyatakan dong aku pengen ngalamin sebelum aku bagikan sama jemaat Tuhan. Tuhan tunjukkan loh Bapak Ibu Saudara. Perusahaan yang pernah putus kontrak sama aku tahun 2024 Bapak Ibu Saudaraku tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba memintaku kembali untuk lakukan kontrak lagi hari ini. Kok bisa? Jangan tanya gimana caranya. Cara Tuhan berkati gak selalu dari atas ke bawah. Dia bisa dari bawah ke atas. Gak selalu buka pintu hujan. Dia bisa buka mata air dari bawah ke atas. Bapak Ibu Saudara lagi tunggu apa? Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Partnya kita apa Bapak Ibu Saudaraku? Partnya kita. Nah ayat yang ke-7 bilang begini Bapak Ibu Saudaraku. Ayat ke-7 bilang begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Ketika itulah, ketika kapan tuh? Ketika Tuhan kasih mata air Bapak Ibu Saudaraku. Lalu membasahi permukaan tanah itu, permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Jadi waktu Tuhan buka pintunya, waktu Tuhan nyatakan berkatnya. Waktu Tuhan buat mujizatnya. Lalu membasahi hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Di momen itu Tuhan punya maksud untuk bentuk saya dan Bapak Ibu Saudara segambar dan serupa dengan dia. Jadi ketika Tuhan berkati saya dan Bapak Ibu Saudara, ingat satu hal, kasih ruang buat Tuhan untuk bentuk hati dan karakter kita makin mirip sama Kristus. Aminnya kayaknya kurang kencang nih Bapak Ibu Saudara. Jadi berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau dibentuk Tuhan? Mau dibentuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang angkat tangan bilang, Tuhan aku mau dibentuk Tuhan deh. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau aku bentuk, itu berarti aku pasti kasih air di permukaan tanah. Supaya hidup kamu gak kering. Waktu debu dan tanah kering, Tuhan gak punya porsi untuk bentuk, pecah Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu ada basah, ada berkat Bapak Ibu Saudaraku, mengalir dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Kita jadi tanah yang liat, yang lembut untuk dibentuk Tuhan. Makanya kan kita sering bilang gini ya Bapak Ibu Saudara, kalau mau tegur orang, lihat momennya, betul ya? Jangan lagi capek. Kita sampaikan, yang ada dia gak terima, gak siap dia. Tapi kalau setelah udah tenang, suasana besok udah enak, lagi makan bareng, lagi happy, ngomongin pelan-pelan. Masuk tuh Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga pengen kerjanya gitu kok. Bentuk saya dan bentuk Bapak Ibu Saudara lewat berkat, bukan lewat masalah. Masalah hanya memunculkan siapa saya dan Bapak Ibu Saudara, siapa kita sebenarnya. Tapi kapan Tuhan bentuknya? Waktu dia berkati kita di tengah-tengah masalah. Selamat menikmati berkat-berkat tidak terduga sepanjang tahun ini. Mata air yang Tuhan bukakan. Tapi di momen itu jangan lupa kasih ruang buat Tuhan. Bentuk hati dan karakter kita makin mirip dengan dia. 2025 aku percaya banyak berkatnya. Tapi mungkin gini, kita lupa berkat adalah ruangan buat Tuhan membentuk kita. Tapi tahun ini Tuhan bukan cuma pengen buat kita bertambah, tapi Tuhan juga mau buat kita bertumbuh. Kita lanjut yuk Bapak Ibu Saudaraku, masuk ke slide. Kejadian 2 ayat 8.
Selanjutnya, itu dia. Setelah dibentuk Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah membuat apa? Taman di Eden. Jadi taman di Eden, atmosfer Eden disediakan buat anak-anak Tuhan yang mau dibentuk sama Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara angkat tangan, saya bilang ini, Tuhan, Eden buat Bapak Ibu Saudara. Apa tuh Bapak Saudaraku? Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang apa Bapak Ibu Saudara? Dibentuknya itu. Taman Eden itu akar katanya Gan Eden, bahasa aslinya Gan Eden artinya taman kesenangan dan taman kelimpahan. Tuhan bentuk aku dong Tuhan, karena aku tahu waktu aku dibentuk Tuhan, Tuhan siapkan Eden, taman kesenangan dan taman kelimpahan buat aku. Aku exciting banget nih hari ini nih. Dalam bahasa Akadia itu artinya gurun Bapak Ibu Saudaraku, tanah kering padang tandus. Oke Tuhan, tahun ini mungkin masalah boleh ada. Tapi waktu aku izinkan Tuhan bentuk aku tahu Tuhan mampu ubah padang gurun, padang tandus jadi tamannya Tuhan. Taman kesenangan, taman yang penuh dengan kelimpahan. Orang bilang 2026 ini akan jadi masa yang sukar buat bangsa kita. Beberapa pengamat ekonomi sampaikan demikian, ya kita terima aja sebagai sebuah awareness, oke? Sebagai sebuah awareness. Tapi kita tidak hidup dari situ, kita hidup dari firman Tuhan, amin. Ya. Banyak hal boleh bilang ini dan itu, baru masuk awal tahun. Tuhan gak buka mata air, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, hujan gak berhenti-berhenti Bapak Ibu Saudara. Sebanjir di mana-mana, sebagian mulai panik. Tapi katanya warga Bekasi gak pernah ngeluh katanya kalau banjir. Langsung diubah jadi Taman Impian Jaya Ancol. Katanya warga Bekasi kan gitu kan ya. Langsung jadi kolam tanpa tepi kan ya saudaraku ya. Semua orang tua, anak-anak bahkan ada yang bisa tidur di dalam banjir. Hebat banget nih warga Bekasi. Selamat ya buat warga Bekasi ya. Aku juga di Bekasi. Pernah kena banjir juga ya kan ya. Atap rumah saudaraku. Kehilangan banyak hal. Tapi itulah warga Bekasi diberkati Tuhan ya. Sekarang karena warga Bekasi sering kena banjir, pemerintah bikin wisata sungai Bapak Ibu. Ya kan? Habiskan ratusan miliar tuh ya, 100 miliar lebih itu ya. Bentar lagi kita main-main ke sana Bapak Ibu Saudara ya. Kalimalang tuh Bapak Ibu Saudara. Serius. Tapi yang aku mau sampaikan gini, tahun ini bisa jadi kering, bisa jadi. Seperti pengamat ekonomi bilang mungkin susah. Tapi buat orang yang dibentuk Tuhan, Tuhan siapin Taman Eden, dia ubah padang gurun jadi taman kesenangan dan taman kelimpahan. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudaraku, itu Taman Eden means paradise. Apa tuh paradise? Sorganya di bumi Bapak Ibu Saudaraku. Heaven, sorga di atas, paradise, sorga di bumi Bapak Ibu Saudaraku. Waktu aku dapat kata ini, saya bilang gini, Tuhan pantes Tuhan bilang begini, datanglah kerajaanmu di mana? Tuhan pengen atmosfer sorga ada di bumi. Makanya Tuhan ciptakan Eden supaya Tuhan bisa hidup bersama dengan manusia. Dan manusia bisa ngalamin atmosfer sorga yang Bapa Yesus dan Roh Kudus Tuhan alami di sana. Itu terduplikasi di bumi. Di mana itu? Di Taman Eden Bapak Ibu Saudaraku. Saya berdoa Tuhan bentuk aku Tuhan. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan bentuk aku bisa bilang begini. Tuhan datanglah kerajaanmu di bumi, di keluargaku, pelayananku, bisnisku Tuhan. Anak-anakku seperti di sorga. Artinya berpagar Bapak Ibu Saudaraku. Paradise itu artinya apa? Yang dipagari Bapak Ibu Saudaraku. Apa tuh maksudnya yang dipagari? Akan lebih mudah untuk lihat ini Bapak Ibu Saudara. Ayub 1 ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat apa? Pagar sekeliling dia. Lanjut lagi yuk. Dan rumahnya serta segala yang apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin. Gimana cara kerja Tuhan supaya apa yang kita miliki bertambah, supaya apa yang kita lakukan Tuhan buat berhasil? Oh caranya adalah dengan membagari hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara.
Tuhan, datanglah kerajaanmu di bumi, di keluargaku, di bisnisku seperti di sorga. Tuhan bilang ini, kalau mau kerajaanku datang dalam hidup kamu di bumi, bersediakah kamu aku pagari? Actually sebenarnya nih Tuhan pagari hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Cuma seringkali kita yang pengen keluar dari pagarnya. Tuhan batasi kita loh sebenarnya, bukan karena dia tidak kasih. Dibatasi bukan berarti tidak dikasih, justru karena dikasih seringkali Tuhan batasi kita, pagari kita Bapak Ibu Saudaraku. Saya punya anak Joseph Bapak Ibu Saudaraku masih kecil. Saya batasi banyak Bapak Ibu Saudaraku. Jam main gamenya boleh tapi saya batasi. Boleh main di outdoor, saya batasi Bapak Ibu Saudaraku. Boleh gak nonton TV, saya batasi Bapak Ibu Saudaraku. Dia mau pegang ini dan itu, lincah banget anaknya. Loncat begini begitu, saya batasi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saya biarkan semuanya, justru saya gak sayang. Tuhan sayang sama kita, dia mau berkati, dia mau tambahkan. Dia mau buat kita berhasil. Caranya apa? Dipagari. Tolong angkat tangan kanannya dulu yuk Bapak Ibu Saudara. Bilang sama keluarga kita di sebelah. Bilang begini, harus mau dipagari Tuhan dong. Iya. Suami-suami mau diberkati? Ah, kurang keras suaranya. Suami-suami mau diberkati? Istri-istri tolong bilang sama suami-suami, kamu mesti rela dibatasi. Iya. Iya. Istri-istri mau diberkati? Harus rela dibatasi sama suami. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu ikatan. Kalau gak mau diikat jangan nikah. Jadi senyap nih. Iya kan? Dulu kita muda bisa bawa ini kan. It's okay. Setelah 10 tahun menikah baru aku pegang bola basket lagi saudaraku. Aku dibatasi. Aku punya alasan anakku yang kecil, papi ajarin ya main basket ya. Akhirnya main basket lagi. Tapi waktu masuk pernikahan ada banyak hal yang aku mesti tinggalkan, aku rela dibatasi. Kok gak main basket lagi? Ya kita tahulah darah kita mengalir di mana Bapak Ibu Saudara. Kejatuhan-kejatuhan masa mudaku mulai dari mana aku tahu di sana. Jadi aku rela dibatasi. Aku pernah pakai handphone bukan smartphone, handphone batang yang bunyinya tililit gitu ya. Yang kalau seandainya ada telepon masuk, bukan handphonenya yang keluar dari tas, tapi kepalanya yang masuk ke tas. Karena takut dilihat handphonenya kayak apa. Tapi 2 tahun itu aku tahu aku mesti menang dari satu dosa tertentu dan aku gak pakai smartphone. Aku rela dibatasi. Aku tahu Tuhan pengen berkati. Amin. Kalau kita hilang handphone, meriang gak Bapak Ibu Saudara? Meriang bukan karena apa-apa, takut ketahuan. Aku biarkan sosial mediaku bisa diakses. Ada di handphone anakku yang perempuan, yang sudah besar kelas 12, ada di handphone istriku. Jadi semua yang DM aku ke Instagram, anakku dan istriku tahu apa isinya. Aku rela dibatasi. Enggak apa-apa. Tapi kalau aku mau semuanya suka-suka sendiri, Tuhan bilang ini, Lep, katanya mau datang kerajaanku di keluarga kamu. Aku pagari ya. Oke Tuhan, pagari. Satu kali Bapak Ibu Saudaraku, saya pulang pelayanan. Waktu pulang pelayanan, saya minta dianterin sama anak rohaniku. Mobil aku dipakai sama istri, aku pakai mobil anak rohani. Di depan rumah sakit Mitra Barat, itu kan ada putaran balik ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara warga Bekasi kan? Depan Mitra Barat itu kan ada putaran balik ya. Biasanya kan orang ngantri panjang tuh Bapak Ibu Saudara. Ini emang anak rohaniku suka kadang-kadang ada gila-gilanya gitu ya. Dia nggak ngantri, dia langsung masuk Bapak Ibu Saudaraku dari baris 2, potong pas di tikungan. Hebat banget nih, siapa sih Bapak rohaninya ini ya. Waktu dia potong Bapak Ibu Saudaraku, mobil belakang rasanya nggak terima. Dia biarkan gasnya, dia nggak tahan. Tabraklah mobil belakang. Buh! Berasa banget. Habis gitu anak rohaniku buka kaca, orang belakang yang nabrak udah teriak duluan. Aku tahu anakku salah, tapi ya itulah namanya juga anak, bapak akan tetap bela anak ya kan ya. Dia akan jaga anaknya supaya anaknya nggak diinjek-injek orang di tengah jalan. Minggirlah Bapak Ibu Saudaraku, minggir, suruh minggir. Saya panggil nama anakku, pinggir. Minggir Bapak Ibu Saudaraku, persis depan Mitra Barat. Pas minggir, anak rohaniku bilang begini, papi sini aja, dah biar aku yang turun, papi nggak usah turun. Oke,
Saya lihat dari kaca spion tengah. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 10 hitungan. Ini orang udah nabrak kok. Resek gitu Bapak Ibu Saudara. Saya turun dari mobil. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya banting pintunya. Dar, saudaraku. Kita move dulu kan ya. Kita move dulu ya kan. Badan boleh kecil Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kan kita banting dulu pintunya kan. Dar. Kata Bapak Ibu Saudara kayaknya kita salah undang pengkhotbah. Waktu saya banting pintunya, saya hampirin orangnya, saya langsung bilang gini, kenapa kamu tabrak mobil saya? Itu mungkin usianya sekitar 55 atau 50-an Bapak Ibu Saudaraku. Usiaku tahun ini 40 Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu saya tunjuk mukanya dia shock Bapak Ibu Saudaraku. Ada orang yang umurnya jauh lebih muda, tunjuk mukanya lalu bentak dia di pinggir jalan. Saya nggak tabrak, saya nggak ini, dia bilang gini. Anda yang potong, dia bilang gini. Saya gas lagi. Bapak tabrak mobil saya. Padahal itu bukan mobil saya, mobil anak rohani. Waktu saya gas lagi Bapak Ibu Saudaraku, diem dia. Kita berdebat di situ. Ngumpul ada kali 30 orang Bapak Ibu Saudaraku. Pedagang asongan, tukang parkir Bapak Ibu Saudaraku. Semua kumpul. Dalam hati enak nih tinggal panggil pemain musik jadi ibadah nih kan. Kumpul 30 orang Bapak Ibu Saudaraku. Singkat cerita polisi udah datang Bapak Ibu Saudaraku. Ini mau diselesaikan di mana, di kantor polisi atau mau selesaikan secara damai? Saya kunci di kalimat ini. Pak gini deh, kita udah sama-sama dewasa. Bapak juga udah tua, saya juga udah gak muda lagi. Asik Bapak Ibu Saudaraku, gayanya. Macam betul ini pendeta ngomong ya. Bapak juga udah tua, saya juga udah gak muda lagi. Kita sama-sama dewasa. Kalau salah sederhana Pak, minta maaf aja. Oke, saya minta maaf kalau gitu. Gitu dong, ini yang saya tunggu dari awal. Berarti Bapak akui Bapak salah ya. Sekarang ganti mobil saya. Emang pendeta paling jago ngomong tuh ya kan ya. Bisa aja dia ya. Akhirnya saya suruh anak rohani saya tukar KTP. Dah, ntar urus di selanjutnya aja. Telepon-teleponan, gantinya gimana, asuransi kayak apa. Ulanglah saya. Bukan itu main story-nya. Satu momen saya diundang sama Astra Honda Motor. Oke. Untuk apa? Ngisi sesi motivasi buat karyawan. Mantep nih Bapak Ibu Saudara nih. Karena aku pengkhotbah, gembala, sekaligus juga pembicara, trainer, coach ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya disuruh motivasi short session 1 jam. Pas saya isi sesi, kita panggil Caleb Rio Mataram, saya maju saat. Sepanjang saya sesi kayak kenal ini orang, ketemu di mana ya? Kayak siapa gitu, apa di gereja mana, GBI Courts atau di mana gitu kan ya. Apa di mana gitu, saya pikir. Tapi gak kejawab tuh waktu lagi sesi bos, saya fokus aja sama materi. Selesai bos, yuk kita foto bersama, biasa kan gitu ya bos. Foto bareng lah kita. Salam-salaman saya tanya, Pak kita ketemu di mana? Saya pernah ketemu Bapak nih. Dia bisikin saya, dia bilang gini, di depan rumah sakit Mitra Barat Pak. Saya langsung bilang gini, Jesus. Saya mau bilang istriku kunci mobil mana, kunci mobil, saya pengen pulang. Udah kasih motivasi training 1 jam. Setelah itu saya mesti berhadapan sama orang yang saya bentak di pinggir jalan. Itu kayak semua apa yang saya sampaikan nilai-nilai. Boom. Kita gak pernah ketemu di jalan kan ya Bapak Ibu Saudara. Saya khawatir ada lagi 2-3 orang di tempat ini kan. Pak kita juga pernah ketemu Pak depan pasar Bekasi Pak ya kan. Aduh Tuhan. Tapi di momen itu Bapak Ibu Saudaraku saya ngeliat gini. Caleb katanya mau diberkati. Tapi kok gak mau dibentuk. Itu kan Caleb yang dulu. Caleb sekarang kan gak pernah bentak. Gak pernah nadanya tinggi. Kok bisa-bisanya kamu serang orang di pinggir jalan. Itu tuh kemungkinan ketemu lagi tuh Bapak Ibu Saudaraku tuh. Itu 1 banding berapa Bapak Ibu Saudara. Tapi entah kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya Tuhan pengen kasih tahu gini. Aku mau siapin kamu Taman Eden tahun 2026. Tapi kamu harus mau jadi pendeta, coach, pria yang dibentuk Tuhan. Jangan gitu Caleb. Saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu saya di jalan, kita senggolan, sebelum kita marah-marahan tolong bilang,
Pak, saya jemaat GBI Courts gitu ya. Tolong Bapak Ibu Saudaraku ya. Jangan buat tragedi yang kedua. Ayub diberkati waktu dia dipagari. Tapi aku sulit diberkati waktu aku mau suka-suka sendiri Bapak Ibu Saudara. Gak bisa. Tuhan mesti batasi kita Bapak Ibu. Kesimpulan satu, taman yang dibuat Tuhan secara khusus, Taman Eden. Itu buat kita yang mau diubah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan bisa ubah padang tandus jadi apa? Taman kesukaan dan taman kelimpahan. Eden itu prototipe bait suci. Saya nggak punya banyak waktu karena waktunya tinggal beberapa menit. Tapi Bapak Ibu, sebelum ada bait Allah waktu itu. Sebelum ada kemah pertemuan. Tempat pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Bukan bait Allah, bukan di kemah pertemuan. Tapi di Eden. Eden adalah bait suci pertama buat manusia. Disitulah tempat kehadiran Allah Bapak Ibu Saudaraku. Alkitab juga gak catat Adam dan Hawa bikin rumah Bapak Ibu Saudaraku. Gak ada. Gak dicatat bikin kemah. Gak ada Bapak Ibu Saudaraku. Taman Eden itu jadi rumah. Jadi tempat tinggal mereka yang pertama. Jadi kalau Taman Eden jadi tempat bait Allah. Taman Eden jadi tempat tinggal Adam dan Hawa Bapak Saudaraku. Ini berarti begini. Tempat tinggal kita harus jadi baitnya Tuhan. Rumah kita tempat kehadiran Allah di sana. Di mana setiap manusia, setiap anggota keluarga, Bapak Saudaraku, mudah ketemu Tuhan di rumah, amin. Rumah harus jadi tempat kesenangan, taman kesenangan. Jadi kalau anak-anak kita nggak betah di rumah, berarti begini, rumah nggak jadi Eden mereka. Suami harus pengen cepet-cepet pulang, kenapa? Karena rumah jadi taman Eden buat dia. Kalau istri nggak betah, pengennya nongkrong terus, Bapak Ibu Saudaraku, sama cuman reuni-reuni terus, jalan-jalan terus. Berarti rumah gak jadi tempat kesenangan. Rumah cuma bisa jadi tempat kesenangan waktu rumah jadi tempat hadirat Tuhan di sana. Amin. Kesimpulan duanya begini. Rumah jadi tempat kesenangan waktu kita bisa rasakan ada hadirat Tuhan di sana. Tapi kalau isinya marah-marah, berantem, pukul, ada hal-hal yang gak benar di sana. Simpan film-film yang gak baik. Buka hal-hal yang gak benar di dalam rumah. Kita pernah doakan satu rumah, pelayan Tuhan. Saya bilang gini, rumahnya gak ada masalah. Tergantung orang yang ada di dalamnya. Iya kan? Ya kan ya Bapak Saudara ya? Kalau orang yang di sananya hidup takut Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Rumahnya gak jadi masalah. Mau ada suster ngesot kayak pocong kayak. Saya juga bingung kenapa setan Indonesia cacat semua ya kan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang paling penting adalah gini. Waktu kami doa. Masuk ke kamar. Yang satunya lagi yang gak pernah ditempati. Kita masuk ke sana. Angkat tempat tidurnya Kita angkat Bapak Ibu Saudaraku. Itu ratusan kepingan. Video-video. Bapak Ibu Saudara tahu maksud saya. Itu merah mukanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Pelayan Tuhan di gereja. Bisa-bisanya rumah bukan jadi tempat hadirat Tuhan. Tapi jadi tempat yang lain. Tempat kenajisan di sana. Tuhan mau berkati kita. Rumah harus jadi tempat kebenaran hadirat Tuhan di sana. Kekudusan Tuhan. Terus gimana caranya hidup kembali di Taman Eden? Yuk poin yang terakhir. Harus ada pertandingan ulang. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan apa? Jadi seperti Allah. Ini tawaran iblis Bapak Ibu Saudara. Udah makan aja. Nanti kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah loh. Hawa terpancing dia makan. Padahal Tuhan sudah ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita segambar dan serupa dengan Allah. Bukan pengen jadi Allah di rumah. Bukan. Ulang ya. Tuhan pengen kita apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Punya sifat dan karakter Allah. Bukan pengen jadi Allah di rumah. Penghakiman bukan milik kita. Tugas kita mengasihi. Kita gak berhak menilai. Tugas kita menolong, membantu supaya orang juga makin serupa dengan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku. Waktu tanding ulang Yesus turun. Yesus ribut lagi sama iblis di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Hei Yesus, jika engkau apa? Anak Allah. Lihat ya. Perintahkan batu-batu ini jadi roti. Yesus bilang begini, aku tahu
punya kapasitas Allah, aku bisa buat batu ini jadi roti. Tapi aku gak perlu menunjukkan bahwa aku Allah. Wow, lihat ya saudara. Aku merendahkan diriku, aku jadi manusia, aku rela dibatasi. Disitulah kemenangan Yesus sebagai manusia. Yesus mau bilang sama kita gini, kalau aku menang di padang gurun sama iblis, anak-anakku, saya dan Bapak Ibu Saudara juga harus menang saat iblis tanding ulang kita di tengah-tengah kekeringan. Ulang. Kalau Yesus bisa menang di tengah-tengah kekeringan sama iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus mau bilang begini, anak-anakku waktu tanding ulang sama iblis hari ini, dia juga harus menang. Kuncinya apa? Jangan pengen jadi Allah, tapi apa? Pengen jadi segambar dan serupa dengan Allah. Pertandingan ulang part yang kedua, waktu Yesus berkata di Taman Eden, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Kalau boleh sih aku minta, tapi kalau gak boleh aku rela dibatasi dalam kemanusiaanku. Tapi disitulah kemenangan yang sesungguhnya. Taman Getsemani jadi kunci Taman Eden dikembalikan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Yesus udah menang, bilang sama sebelahnya, kamu harus menang waktu iblis minta tanding ulang. Yuk kita datang yuk sama Tuhan. 2026 tahun yang diberkati. Bilang sama sebelahnya, wajah kamu wajah yang diberkati Tuhan. Kenapa? Belum ada ini dan itu. Tapi ada kabut Tuhan bisa buat. Disitulah Tuhan bentuk. Kalau Tuhan bentuk, Tuhan siapin Taman Edennya. Kalau Tuhan kasih Taman Edennya, biarkan Tuhan batasi kita. Kalau iblis ajak tanding ulang, jangan kita yang buat, biarkan kita dibatasi dan Tuhan yang lawan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara, kita datang sama Tuhan yuk. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau masuk ke tahun 2026 Bapak Ibu Saudaraku dengan kurang ini kurang itu, belum ada ini dan belum ada itu. Dengan ada masalah ini dan itu. Mari taruh tanganmu di dada. Kalau tahun 2026 Bapak Ibu Saudaraku kau berdoa, Tuhan, aku pengen bukan cuma bertambah tapi juga bertumbuh. Aku bukan cuma pengen bertumbuh tapi aku juga pengen bertambah. Kembalikan Eden yang hilang Tuhan. Taruh tanganmu di dada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kau berkata Tuhan, aku mau diberkati Tuhan. Aku izinkan Tuhan pagari hidupku. Tuhan jagai, Tuhan batasi. Aku mau nikmati berkat-Mu Tuhan. Taruh tanganmu di dada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami tahu mungkin kami punya masalah dan tantangan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang bisa buat apa saja dalam hidup kami. Kami tahu berkat-Mu terbuka buat kami Tuhan. Kau basahi kami yang kering. Sehingga kau punya kesempatan untuk bentuk kami segambar dan serupa dengan Engkau. Kami izinkan firman-Mu bekerja buat kami. Membentuk kami dan memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan. Roh Kudus lanjutkan firman-Mu terus bekerja. Menjadi perenungan kami sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.